Halo semuanya, sawadee apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat di awal tahun 2022 kali ini. Sebelumnya aku mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman. Semoga di tahun ini kita semakin sehat dan juga semakin bahagia. Plus juga selamat untuk Timnas Indonesia yang sudah ke-6 kalinya menjadi runner-up untuk Piala AFF ya. Semalam kita sudah ketahui hasilnya. Dan juga selamat untuk Timnas Thailand karena sudah ke-6 kalinya juga sudah menjadi juara AFF. Mudah-mudahan di Kambodia nanti, di AFF berikutnya, Indonesia menjadi juara 1. Karena Thailand sudah sering banget 6 kali gantian lah Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Well, that's a game. Ada yang menang dan kalah adalah hal yang biasa. Oke, sekarang kita kembali mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan di tahun ini aku sih sangat optimis ya. Karena dari hasil rilis akhir tahun, ada beberapa hal yang disampaikan dari Polda Jabar, salah satunya adalah target untuk penyelesaian kasus Subang ini yang ditargetkan di awal tahun 2022, which is ini sudah awal tahun, mudah-mudahan maksudnya adalah di bulan Januari, itu harapan kita bersama. Kita akan bahas mengenai kambing hitam. Kambing hitam adalah topik yang dari awal kasus ini muncul sampai sekarang itu semakin santer. Apalagi pada saat Yoris itu sudah memisahkan kuasa hukumnya dari Danu, bersama-sama sekarang pisah ke Pak Yosep ya, ayahnya sendiri. Suka nggak suka ini sudah mulai terbentuk citra di masyarakat bahwa ya kubu-kubuannya tidak menghilang seperti itu. Tapi kita bahas dulu Anjas, sebelum ngomongin masalah kambing hitam. Apakah menurut kamu nih Anjas, ada potensi kambing hitam di kasus ini? Menurut aku sih memang ada ya potensi untuk kambing hitam. Tapi jangan salah dulu, kita harus cari tahu maksudnya kambing hitam seperti apa. Kalau secara definisi bahasa, kambing hitam itu kan kalau secara kiasan, artinya adalah orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Itu adalah definisi kambing hitam. Jadi orangnya sama sekali tidak bersalah, tapi justru disalahkan. Tapi gimana Anjas, kalau seandainya nih orang tersebut terlibat? Nah, orang terlibat yang bisa menjadi TSK ini kan paling tidak dikategorikan dalam 4 hal. Pertama adalah dia adalah otaknya atau dalang, kedua adalah pelaku, ketiga adalah orang yang membantu, keempat adalah orang yang mengetahui. Nah, kalau orang tersebut tidak termasuk ke dalam 4 kategori tersebut, tapi tiba-tiba menjadi tersangka, itu adalah kategori kambing hitam. Lantas gimana Anjas, kalau ada saksi gitu kan ya, yang dia hanya mengetahui saja mungkin, atau dia hanya membantu saja, tapi kok malah kesini-sini gitu, ada dugaan, ada opini dari masyarakat, kayaknya dia terlibat, tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau jadi otak atau bla 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 gitu. Ya, itu bisa aja juga. Itu adalah salah satu kemungkinan sekarang yang beredar di masyarakat bahwa ada dugaan saksi ini, saksi itu mungkin saja terlibat, tapi sebenarnya dia hanyalah playing minor role begitu. Nah, itu adalah hal yang sekarang beredar di masyarakat. Kita akan bahas adalah mengenai beberapa saksi yang kita sudah sering bahas adalah Danu, Yoris, kemudian juga Yosep, Ibu Mimin beserta keluarganya, dan masih banyak lagi. Dan beberapa waktu terakhir ini juga kita sudah mulai mendengar berita mengenai Wahyu ya. Wahyu adalah salah satu saksi yang tidak punya pengacara sampai kita ketahui sampai saat ini, dan juga tidak punya, mungkin nggak tahu apakah dia menghilang ataukah dihilangkan. Karena ini sebenarnya kalau ada orang kita kan orang Indonesia bilangnya bahwa diam itu emas. Kayaknya nggak juga untuk kasus ini. Kalau seandainya Wahyu menonton video ini, harusnya Wahyu mulai bersuara ya. Karena jujur secara logika aja ya, kayak saksi-saksi yang lainnya yang aku sebutkan tadi, mereka sudah punya pengacara. Jadi pengacara tersebut yang akan menjaga hak-hak para kliennya. Tapi kalau Wahyu, apakah dia punya pengacara atau tidak? Kalau dia cuma diem aja, kalau memang beneran dia menghilang atau dihilangkan ya kita nggak tahu seperti apa. Tapi saranku kalau memang Wahyu melihat video ini dan bisa berkomentar gitu, harusnya mulai bersuara. Cari aja lah YouTuber siapa di Subang, atau bisa menghubungi aku secara online juga lewat Instagram. Kita bisa ngobrol, karena kalau Wahyu cuma diem aja dan dia tidak punya pengacara, ini adalah sasaran yang empuk nih bagi pandangan pribadiku melihat kalau dia cuma diem aja bakal di framing banyak orang nih, ini A, B, C, D, E, itu adalah bisa kesana. Asalkan ya, seperti aku bilang tadi bahwa memang si Wahyu atas azas praduga tak bersalah, ya bisa menjadi kambing hitam. Nah, kembali lagi ngomongin soal kambing hitam sendiri, setiap saksi itu seperti Danu, Yoris, Yosep, Mimin, dan semuanya, mereka juga bisa mengklaim bahwa, oh saya adalah kambing hitamnya gitu. Saya ngerasa tidak bersalah, kok tapi saya dituduh
A, B, C, D itu adalah hak asasi dari masing-masing saksi, karena sampai sekarang kan kita belum tim penyidik belum mengumumkan siapakah tersangkanya. Jadi semua orang boleh berkomentar seperti itu, merasa dirinya menjadi kambing hitam. Tapi semua ini akan dijawab dengan waktu ya nanti ya. Makanya kita berharap Polda Jabar segera umumkan siapakah tersangkanya, karena kok semakin lama ini terus menggantung, tentunya akan semakin menciptakan konflik di masyarakat gitu. Karena dengan, ya kita lihat ya, pro kubu-kubuan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang semakin parah adalah pada saat kita melihat akhir tahun ini, isu mengenai kambing hitam pada saat Yoris itu memisahkan diri dari tim kuasa hukumnya Danu bergabung ke Yosep, padahal kita juga bisa melihat ya jejak digital mereka antara kedua kubu ini saling serang habis-habisan. Tapi kok sekarang menjadi satu, ada apa di balik ini semua? Apakah ini ada tendensi bahwa ada seseorang yang benar-benar sangat dipercaya oleh Yoris, kemudian meyakini bahwa ada sesuatu hal yang diyakini di awal, tapi pada saat sudah berjalannya waktu 4 bulan keyakinannya itu berubah. Yoris juga bisa klaim misalnya begini, saya adalah justru kambing hitamnya, misalkan begitu ya. Yoris bisa aja bilang bahwa saya adalah kambing hitamnya, selama ini saya itu dimanfaatkan oleh sebagian orang, mereka mengklaim bahwa saya yang menyuruh, bahwa saya yang suruh begini, saya suruh begitu, padahal saya tidak pernah ngomong seperti itu, tapi dia memanfaatkan, memframing saya. Itu adalah mungkin saja yang dikatakan Yoris. Ataupun juga dari sisi Danu juga mengatakan yang sama. Saya adalah kambing hitamnya, selama ini saya menuruti A, B, C, D, tapi kok tiba-tiba saya yang dijadikan bulan-bulanannya, saya dituduh ini itu. Begitupun juga sama dengan Yosep, begitupun juga dengan Bu Mimin, beserta anak-anaknya, semua orang boleh mengklaim dirinya sebagai kambing hitam. Karena kita belum tahu siapakah pelakunya sendiri. Nah, kemudian juga kalau kita melihat sisi kekuatan ya, kekuatan dari yang kalau menjaga hak-hak dari para saksi ini, mereka sudah pengacara tuh aman semuanya. Tapi gimana dengan yang nggak punya saksi, nggak punya pengacara gitu? Ini siapa gitu? Dari dua saksi tersebut, kubu ya, dari dua kubu maksudku, mereka selain punya pengacara, juga mereka punya akses mudah gitu untuk mengakses, untuk jadi corong lah ya, ngomong dengan media massa, dengan YouTuber, mereka punya aksesnya ke situ. Jadi apa yang mau disampaikan ya mereka bisa menyampaikan, tapi berbeda dengan saksi lainnya karena ada 69 saksi yang telah diperiksa, dan kemungkinan besar bahwa orang-orang yang dicurigai selama ini kan hanya orang-orang yang muncul di media massa, tapi mungkin saja ada di balik itu yang juga sama dicurigai oleh penyidik Polda Jabar, tapi mereka tidak punya akses seperti itu juga ada potensi mereka menjadi kambing hitam. Karena kalau kita ngomong kambing hitam, ini adalah general ya. Semua saksi bisa mengatakan bahwa saya adalah kambing hitam ya, saya nggak bersalah. Karena kita belum tahu siapa pelaku sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin soal pengacara dari masing-masing kubu sendiri ini, walaupun mereka mengklaim kita tidak kubu-kubuan, tapi itu adalah yang tercipta di masyarakat. Yang namanya pengacara pasti akan membela kliennya, dan itu pun juga sudah diatur dalam undang-undang. Apapun kliennya mau salah atau benar, ya undang-undang pun tidak melarang pengacara untuk membela kliennya. Apakah itu mau dibayar atau tidak dibayar, ya kita tahu kan ya bahwa uang adalah bukan topik utama di sini, tapi adalah mengenai ya klien itu mau bayar atau tidak, itu adalah urusan pribadi dari individu masing-masing pengacaranya. Tapi memang secara hukum yang namanya pengacara itu memang diperbolehkan membela kliennya, bahkan jelas-jelas kayak kasus yang sudah jelas, misalnya kasus korupsi atau kasus pembunuhan yang sudah sangat nyata, sudah ketahuan mereka salah, tapi memiliki pengacara, itu adalah hal yang sangat wajar dan boleh sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, ini kok pengacara ini ngebela mulu dia sih, kok ini pengacara ini ngebela mulu dia kliennya sih, itu adalah hal yang wajar dalam ya dunia hukum, karena itu sudah diatur dalam undang-undang. So, semua orang berhak mengklaim dirinya adalah sebagai kambing hitam, tapi kalian harus tahu bahwa kasus ini kan ada 4 kemungkinan ya. 4 kategori untuk tersangkanya. Pertama adalah tersangka sebagai otaknya, kedua adalah pelaku, ketiga adalah orang yang membantu, berikutnya adalah orang yang mengetahui. Nah, takutnya juga sama nih, mungkin saja nanti ada ketakutan dari netizen gitu, masyarakat, kayaknya Anjas, ini orang memang terlibat gitu, tapi dia kayaknya hanya perannya sebagai orang yang mengetahui aja. Tapi kok dia dikategorikan sebagai dalang, pelaku, kayaknya ini juga kategori kambing hitam. Itu subjektif ya, setiap orang punya penilaian masing-masing. Atau ada kategori yang berikutnya lagi bahwa
Anjas ini bisa aja nih, ini orang ini sebenarnya hanya kategorinya adalah sebagai membantu dari kasus pembunuhan ini, tapi kok semua kesalahan dilimpahkan ke dia. Apakah itu juga termasuk dalam kategori kambing hitam bagi kalian? Atau pelaku juga yang ngerasa bahwa, oh ya dia memang pelakunya, tapi kan saya bukan yang utama, dalangnya ada lagi nih Anjas gitu. Apakah itu juga termasuk? Ya enggak lah ya, kalau pelaku dan juga dalang, menurut aku ini dua hal yang sangat mutlak. Mereka masyarakat kita mungkin lebih cenderungnya mereka tidak mungkin jadi kambing hitam. Tapi kalau untuk kategori yang kedua dan ketiga, yakni adalah pembantu ataupun juga yang mengetahui, ini yang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Mungkin saja dengan bersihnya, mulusnya pembunuhan ini, kayaknya ini adalah hal yang sangat kecil kemungkinan kalau sebuah kasus ini hanya karena tiba-tiba spontan gitu, kemudian dibunuh kedua korban. Pasti sudah ada perencanaan sebelumnya. Nah, dua kategori yang hanya membantu dan mengetahui ini takutnya yang sedang sekarang dijadikan usaha oleh si otak dan juga si pelaku. Mereka berusaha dipersalahkan semuanya. Apakah ini termasuk kategori kambing hitam? Kalau menurut aku susah ya ngomongnya. Ya, bisa lah dikategorikan kambing hitam, walaupun sebagian orang bilang, enggak lah dia nggak kambing hitam, dia memang bersalah. Karena dia sudah ngebantu, dia mengetahui, tapi dia diem aja, ya dia terlibat, Anjas bukan kambing hitam. Ini menjadi dua kubu nih, ada yang ngerasa bahwa kategori kedua ini adalah kambing hitam, ada yang bilang katanya ini nggak kambing hitam. So, kita nantikan seperti apakah tim penyidik Polda Jabar akan segera mengumumkan siapakah pelakunya, dan pelaku nanti harapannya bisa berbicara ini siapakah 4 kategori yang aku sebutkan tadi. Kalau menurut kalian, seberapa besar kasus ini akan muncul ada istilah kambing hitam? Apakah kalian percaya seperti itu? Tapi kalau menurut aku memang ada kemungkinannya, tapi itu adalah menjadi salah satu PR dari Polda Jabar yang sangat hati-hati karena sudah 5 bulan kasus ini, hampir 5 bulan, tapi belum menentukan siapakah tersangkanya. Ini adalah usaha dari Polda Jabar agar tidak salah menentukan si para tersangkanya. Jangan sampai ada dugaan si otaknya atau pelakunya sedang memframing seseorang, malah dia yang menjadi tersangka dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Padahal kita tahu ada role-nya masing-masing, playing minor roles atau major roles, so itu harus diselidiki lebih dalam. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.